Di era digital seperti sekarang, kita sering tergoda untuk berbagi terlalu banyak tentang diri kita. Melalui media sosial, kita bisa terbuka kepada semua orang. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua hal harus kita bagikan. Ada nilai besar dalam menjaga privasi kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sering merasa perlu untuk membagikan segala sesuatu kepada orang lain. Namun, terlalu banyak berbagi bisa membawa dampak negatif. Stoikisme, sebuah filsafat kuno, mengajarkan kita untuk bijaksana dalam memilih apa yang harus kita bagikan kepada orang lain. Kita perlu menjaga beberapa hal untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan dan kedamaian batin kita. Dalam video ini, kita akan membahas 7 hal yang disarankan oleh Stoikisme untuk tidak dibagikan kepada orang lain. Ini akan membantu kita memahami bahwa tidak semua aspek kehidupan kita harus diekspos kepada publik. Sebelum kita melanjutkan, pastikan Anda sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Jadilah versi terbaik dari diri Anda, tetap bijaksana dalam berbagi, dan mulailah menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme dalam kehidupan sehari-hari Anda. Mari kita mulai. Pertama, jangan bagikan rincian-rincian penting tentang tujuan kita. Dalam hidup ini, seringkali kita merasa ingin berbagi rencana dan impian kita kepada orang lain. Namun, seiring waktu, kita belajar bahwa menyimpan rincian-rincian penting tentang tujuan kita lebih bijaksana. Seringkali, orang-orang di sekitar kita mungkin mengetahui arah umum yang kita tuju, tetapi membayangkan konsekuensi dari mengungkapkan setiap langkah perjalanan kita adalah hal yang penting. Ketika kita memberitahu orang lain tentang setiap detail, kita seakan-akan memberikan akses terbuka ke dalam kehidupan kita. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kita mungkin merasa bingung apakah itu karena kesalahan kita sendiri atau karena kepercayaan kita telah dikhianati. Hal ini membuat asal serangan, jika terjadi, menjadi misteri, karena ada begitu banyak kemungkinan sumber bahaya. Jadi, menjaga rincian penting tentang tujuan kita adalah hal yang sangat penting. Menunjukkan arah umum yang kita tuju biasanya sudah cukup. Kita tidak perlu merasa terikat untuk mengungkapkan detail-detail rumit perjalanan kita kepada siapapun. Kita harus ingat bahwa tidak ada orang lain yang dapat menjadi teman curhat kita dengan cara yang sama seperti yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri. Jalur kita adalah milik kita sendiri dan kita tidak mengenal siapapun. Oleh karena itu, menjaga pengetahuan intim tentang perjalanan kita sendiri adalah lebih dari cukup. Bayangkan kita adalah seorang pematung yang bekerja pada sebuah karya seni unik dan berharga. Semua orang tahu bahwa kita sedang membuat patung, tetapi kita belum mengungkapkan detail tentangnya. Kita hanya mengatakan bahwa patung itu akan menjadi karya seni yang magnifik, dan bahwa itu akan istimewa. Suatu hari kita memutuskan untuk mengungkapkan lebih banyak detail tentang patung kita kepada seorang teman dekat karena kita percaya pada mereka. Namun, setelah beberapa waktu, kita menyadari bahwa informasi detail tentang patung kita telah bocor. Orang lain mengetahui segalanya tentang patung kita, dan beberapa mencoba untuk menirunya atau bahkan menipu untuk mencuri usaha kita. Dalam kasus ini, mengungkapkan terlalu banyak detail tentang patung kita telah menyebabkan kita kehilangan kendali dan berisiko patung tersebut ditiru atau dicuri. Jadi, dengan hanya memberitahu orang lain bahwa kita sedang membuat patung istimewa tanpa mengungkapkan informasi detail, kita dapat melindungi karya seni kita dan mempertahankan kejutan serta nilai uniknya. Kedua, jangan bagikan setiap detil dari perjuangan kita kepada orang lain. Memahami dan mengevaluasi diri adalah langkah penting dalam perjalanan kehidupan kita. Kita semua pernah menghadapi pertempuran dan kesulitan yang membentuk siapa kita hari ini. Tetapi, tidak selalu perlu untuk membagikan setiap detil dari perjuangan kita kepada orang lain. Yang penting adalah bagaimana kita tumbuh dan bertransformasi dari pengalaman-pengalaman tersebut.
Sebagai contoh, bayangkan seseorang yang bernama Ani. Ani telah melewati masa-masa sulit dalam hidupnya, termasuk kehilangan orang yang dicintainya dan kesulitan finansial. Namun, Ani memilih untuk tidak terjebak dalam kesedihan dan putus asa. Sebaliknya, dia memilih untuk belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Kita semua memiliki cerita hidup yang unik, dan tidak ada yang salah dengan itu. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakan pengalaman-pengalaman tersebut untuk tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, mari terus berjuang dan berkembang, tanpa perlu selalu menceritakan setiap pertempuran yang telah kita lalui kepada orang lain. Ketiga, jangan bagikan detail keuangan yang terlalu pribadi kepada orang lain. Ketika berbicara tentang keuangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, penting untuk diingat bahwa tidak perlu membagikan detail keuangan yang terlalu pribadi kepada semua orang. Anda tidak perlu membocorkan informasi tentang keuangan Anda kepada siapapun dalam lingkaran sosial Anda, karena hal itu bisa berdampak negatif bagi hubungan Anda. Kedua, penting juga untuk menyadari bahwa membagikan informasi tentang keuangan Anda bisa memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Jika Anda terlalu terbuka tentang keuangan Anda, ini bisa menarik perhatian orang dengan motif tersembunyi yang mungkin ingin memanfaatkan situasi Anda. Jadi, yang terbaik adalah tetap misterius tentang situasi keuangan Anda. Biarkan orang berspekulasi sebanyak yang mereka inginkan, sementara Anda tetap menjaga privasi Anda. Dengan cara ini, Anda akan menghindari orang-orang yang terlalu khawatir tentang keuangan Anda. Ingatlah, menunjukkan keputusasaan atau kesulitan keuangan hanya akan menciptakan masalah. Hal ini bisa membuat orang menghindari Anda dan membuat Anda terlihat membebani. Sebaliknya, dengan menunjukkan keyakinan dan kepercayaan diri, Anda akan menarik orang-orang yang positif ke dalam hidup Anda. Jadi, saat berhadapan dengan situasi keuangan, pertahankan sikap yang positif dan tetaplah percaya pada kemampuan Anda untuk mengatasinya. Dengan begitu, Anda akan lebih mampu menghadapi tantangan dan mencapai tujuan keuangan Anda. Keempat, hubungan personal dan kepercayaan. Sebagai manusia, kita seringkali dihadapkan pada situasi yang menguji kepercayaan dan integritas kita dalam hubungan personal. Stoicisme, sebuah filsafat kuno, mengajarkan pentingnya menjaga kepercayaan dan kesetiaan dalam hubungan kita. Dalam pandangan Stoisis, jika kita mengungkapkan rahasia atau kerentanan orang lain, hal itu dapat merusak hubungan kita dengan mereka. Stoisis percaya bahwa kita harus bertindak dengan bijaksana dan menjaga kerahasiaan orang lain, karena itu mencerminkan karakter dan nilai kita. Kita harus menghargai kepercayaan yang diberikan kepada kita oleh orang lain dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Contohnya, bayangkan jika seorang teman membagikan rahasia pribadinya kepada Anda. Mereka meminta Anda untuk tidak menceritakannya kepada siapapun. Namun, kemudian Anda dihadapkan pada situasi di mana teman lain meminta informasi tersebut dari Anda. Apakah Anda akan membagikannya? Menurut prinsip Stoisis, kita harus mempertimbangkan kepercayaan dan integritas kita. Meskipun mungkin sulit, tetapi dengan menjaga rahasia teman kita, kita dapat memperkuat hubungan kita dengan mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dapat dipercaya dan memiliki integritas moral yang tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada pilihan yang menguji nilai-nilai kita. Dengan mengikuti prinsip-prinsip Stoisis, kita dapat membangun hubungan yang kokoh dan saling percaya dengan orang-orang di sekitar kita. Kelima, kebahagiaan sejati Anda. Apakah Anda pernah merasa sulit untuk menemukan kebahagiaan dalam hidup yang penuh dengan tekanan dan kecemasan? Saya yakin kita semua mengalami hal ini. Namun, apakah kita benar-benar memahami makna kebahagiaan yang sejati?
Banyak dari kita mungkin percaya bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang langka, sesuatu yang sulit didapat. Emosi positif seperti kebahagiaan seringkali kita anggap sebagai sesuatu yang hanya sedikit tersedia, sehingga ketika kita benar-benar merasakannya, itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Namun, apakah benar begitu? Apakah kebahagiaan harus sesulit itu ditemukan? Sebenarnya, kebahagiaan sejati tidaklah sesulit yang kita bayangkan. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya berjalan sempurna dalam hidup kita. Sebaliknya, kebahagiaan sejati adalah tentang merasa bersyukur atas apa yang kita miliki, bahagia dengan hal-hal sederhana dalam hidup kita. Ketika kita benar-benar merasakan kebahagiaan, hal itu dapat memiliki dampak yang mendalam. Orang-orang di sekitar kita mungkin akan bereaksi dengan berbagai cara. Ada yang akan mengagumi, namun ada pula yang akan skeptis. Bagi beberapa orang, kebahagiaan kita mungkin menjadi sumber keajaiban, namun bagi yang lain, mereka mungkin akan mempertanyakan kesungguhan kita. Mereka mungkin akan sulit percaya bahwa seseorang benar-benar bisa merasakan kedamaian dalam iklim yang penuh dengan ketidakpastian. Namun, penting untuk tetap bangga dengan kebahagiaan kita. Ketika seseorang menanyakan kabar kita, janganlah meremehkan kebahagiaan kita. Alih-alih hanya mengatakan bahwa kita baik-baik saja, kita bisa dengan percaya diri mengungkapkan bahwa kita benar-benar sedang bahagia. Itu adalah pergeseran kecil, namun hal itu dapat menyampaikan rasa percaya diri dan positivitas. Daripada hanya fokus pada hal-hal yang berjalan lancar dalam hidup kita, kita juga bisa mengakui bahwa segalanya baik-baik saja dalam dunia yang seringkali diselimuti oleh keputusasaan dan ketidakpuasan. Terkadang, menunjukkan kebahagiaan kita bisa dianggap sebagai tindakan berisiko. Ada orang-orang yang mungkin akan mencoba mengganggu ketenangan kita. Namun, dengan tetap merangkul dan berbagi kebahagiaan kita dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang lain untuk mencari kebahagiaan mereka sendiri. Jadi, janganlah ragu untuk membiarkan kebahagiaan kita bersinar. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita merasa bahagia dengan diri kita sendiri, bahagia dengan apa yang kita miliki, dan bahagia dengan apa yang kita bagikan kepada orang lain. Semoga kita semua dapat menemukan kebahagiaan sejati dalam hidup kita. Keenam, menjaga privasi hubungan kita. Dalam menjalani hubungan romantis yang sehat, ada satu hal yang seringkali terabaikan, yaitu menjaga privasi hubungan kita. Terkadang, ketika kita menghadapi masalah atau konflik dalam hubungan, kita merasa ingin bercerita kepada teman atau keluarga untuk mencari saran atau dukungan. Namun, tanpa disadari, tindakan ini dapat berdampak negatif pada hubungan kita. Bayangkan jika kita sedang mengalami masalah dengan pasangan kita. Ada konflik yang perlu diselesaikan, namun kita memilih untuk bercerita kepada teman dekat kita. Kita mungkin merasa butuh untuk mendapatkan sudut pandang lain, namun apa yang terjadi kemudian bisa tak terduga. Teman kita mulai memberikan pendapatnya sendiri, bahkan mungkin menyarankan kita untuk mempertanyakan hubungan kita. Hal ini dapat membuat masalah kita menjadi lebih rumit. Daripada membicarakan masalah kita langsung dengan pasangan, kita malah memperdebatkan masalah tersebut dengan orang lain. Ini dapat membuat hubungan kita menjadi kurang intim dan membuat pasangan kita merasa tidak dihargai. Penting untuk diingat bahwa komunikasi yang efektif dan kedekatan yang erat adalah kunci dari hubungan yang sehat. Kita harus belajar untuk menyelesaikan masalah kita sendiri, tanpa harus membicarakannya kepada orang lain. Dengan begitu, kita dapat menjaga privasi hubungan kita dan memperkuat ikatan kita dengan pasangan. Jadi, sambil kita mencari saran dan dukungan dari orang lain, jangan lupakan pentingnya menjaga privasi dan kedekatan dalam hubungan kita. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa hubungan kita tetap kuat dan bahagia. Ketujuh,
menjaga etika dan nilai-nilai pribadi kita. Di dalam hidup ini, seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana nilai-nilai dan prinsip-prinsip kita diuji oleh tekanan-tekanan dari luar. Stoicisme, sebuah filsafat kuno, mengajarkan kita pentingnya mempertahankan integritas moral dan nilai-nilai pribadi kita, terlepas dari godaan untuk menyerah pada norma-norma yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip kita. Dalam kehidupan yang seringkali mendorong kita untuk mengejar persetujuan orang lain atau kesuksesan materi, Stoicisme mengingatkan kita agar tetap setia pada komitmen kita terhadap kebajikan dan perilaku etis. Ini berarti bahwa kita harus bersikap teguh dan tidak kompromi terhadap nilai-nilai inti kita, meskipun mungkin ada tekanan dari lingkungan sekitar. Contoh nyata dari penerapan prinsip ini adalah ketika seseorang dihadapkan pada kesempatan bisnis yang menjanjikan keuntungan besar, tetapi memerlukan tindakan yang tidak etis. Dalam situasi seperti ini, Stoicisme akan mendorong seseorang untuk tetap setia pada prinsip-prinsipnya, meskipun mungkin ada godaan untuk mengambil jalan pintas demi keuntungan pribadi. Dengan mempertahankan integritas moral dan nilai-nilai pribadi kita tidak hanya memelihara karakter kita sendiri, tetapi juga memberikan contoh yang menginspirasi bagi orang lain. Kita menunjukkan bahwa kekuatan dan keteguhan karakter sejati berasal dari kesetiaan kita pada prinsip-prinsip yang kita yakini. Dengan demikian, Stoicisme mengajarkan kita untuk membentuk kekuatan batin yang tidak tergoyahkan, sehingga kita dapat tetap teguh dalam menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai kita, terlepas dari tekanan-tekanan yang mungkin kita hadapi dari luar. Stoicisme menekankan pentingnya menemukan kedamaian dan kepuasan dalam diri sendiri, terlepas dari segala gangguan dan keinginan di dunia ini. Kita seringkali tergoda untuk mencari kebahagiaan dari hal-hal di luar diri, seperti harta atau pengakuan dari orang lain. Namun, Stoicisme mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati sudah ada dalam diri kita sendiri. Dengan tidak terlalu menggantungkan kebahagiaan pada faktor luar, kita dapat menjadi lebih kuat dan mandiri dalam menjalani kehidupan. Stoicisme juga memberikan panduan tentang bagaimana menjalani kehidupan yang bijaksana, berbudi pekerti, dan penuh ketenangan. Hal ini tidak berarti kita harus menyembunyikan diri, namun Stoicisme menekankan pentingnya memiliki kualitas seperti kehati-hatian, kerendahan hati, dan ketangguhan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita dapat menghadapi kompleksitas dunia modern dengan sikap yang lebih terhormat dan berintegritas, serta membangun hubungan yang lebih berarti. Di tengah budaya saat ini yang cenderung berlebihan dalam berbagi dan mencari validasi dari luar, Stoicisme mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati dan kebajikan sejati sebenarnya berasal dari dalam diri kita sendiri. Ini adalah pengingat yang abadi dan relevan, bahwa untuk menemukan kebahagiaan yang sejati, kita perlu mulai dari dalam diri kita sendiri. Mari kita renungkan, dari semua prinsip Stoicisme yang telah kita pelajari, mana yang paling menarik bagi kita? Apakah ada yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi lebih bijaksana dan bahagia? Semoga kita semua dapat terus belajar dan tumbuh bersama, menuju kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Sebelum kita berpisah, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini, dan buat teman-teman yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah meraih kekayaan yang sejati dalam setiap langkah hidup Anda.